Oke, sobat mancing, ini adalah reel 100 ribuan, ya nggak sampai 200 ribu ya, dengan performa yang lumayan lah. Untuk yang pengen nyari reel 100 ribuan, saya rasa ini sudah menjadi cocok lah, bisa untuk menjadi pilihan ya. Ini adalah Yamato 2 dari miliknya Iroli. Baik, yang saya pegang ini yang seri berapa ini? Yang 2000 ya. Nah, jadi untuk spesifikasinya, reel ini cuma ada dua, memang reel ultralight ini. Ini isinya yang 1000 untuk line capacity 0,20 240 sampai dengan 0,30 itu 130 untuk line capacity ya. Kemudian untuk rasio sendiri, oke ya, sobat mancing bisa melihat di sini sendiri untuk line capacity-nya. Untuk di rasio sendiri ini 5.2/1. Jadi reel ini cocok lah untuk bermain ultralight jigging, kemudian untuk bermain dasaran. Kemudian di sini ada spesifikasinya. Ya, pin slider guide ada di sini. Kemudian yang berikutnya ini CNC cut spool, graphite body, serius graphite body, CNC handle, dan shield bearing. Oke lah, kita coba saja untuk bongkar gimana isi dalamannya. Reel 100 ribuan dari miliknya Iroli ini ya cukup kokoh lah ya. Baik, kalau kita lihat-lihat nih dari segi tampilannya seperti ini. Oke, ini cukup smooth ya. Kita cek dulu dari segi rimnya dulu ataupun bagian spoolnya ini. Ini kalau untuk bermain casting saya rasa masih oke juga, nggak masalah, masih bisa dipakai untuk main casting. Dan ini sudah pastinya sudah screw in handle ataupun power handle. Kemudian kalau kita cek dari bodinya sendiri, ini lumayan kokoh sih ya. Oke, cukup kokoh lah untuk di reel 100 ribuan daripada reel dengan brand yang mungkin agak-agak sedikit kurang begitu pas ataupun aneh-aneh gitu. Jadi ini cukup merupakan bisa menjadi pilihan lah untuk reel ultralight seperti ini, sobat mancing. Suara clicker pun sangat nyaring ini, sobat mancing. Oke, seperti ini clickernya. Kita bakal coba untuk timbang ya, berapa sih bobot daripada reel 1 ini. Kita cek bobotnya berapa. 232 gram. Oke lah, tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan. Artinya kita bakal cek dalamannya seperti apa ya. Biasanya kalau agak-agak sedikit berat tuh jadi mantep gitu ya. Ada bagian-bagian dalamnya memang keras gitu secara logika. Nah, kemudian kita bakal cek satu persatu dulu. Apakah yang kita dapat dari reel 100 ribuan dari miliknya Iroli yang terbaru ini, Yamato 2 ya. Oke, seal kita sudah dapat yang pasti di front dragnya. Kemudian spoolnya ini seperti ini. Oke ya, ini spoolnya ya oke lah, spool nggak masalah sih menurut saya. Ini sudah cukup bagus untuk reel 100 ribuan. Kemudian untuk bagian clickernya ini tentu saja tidak ada carbon tag ya, karena di harga segini jarang biasanya kita dapatkan carbon tag untuk reel ekonomis seperti ini. Oke, ini dia spoolnya. Kemudian di bagian ini untuk screw in handle-nya atau power handle-nya seperti ini cukup panjang ya. Jadi ini screw-nya cukup panjang. Jadi lumayan lah untuk reel 100 ribuan ini bisa menjangkau sampai di bagian drive gear yang terakhir sana. Jadi bisa lebih kokoh. Ya, ini satu keunggulan menurut saya di reel 100 ribuan. Nah, kemudian untuk handle sendiri ya standar seperti ini saja. Nah, untuk model clicker di sini ya untuk reel 100 ribuan ini it's okay lah ya. Jadi simple sederhana seperti ini saja. Jadi mungkin ini rentang patah, tapi ya kalau kita pakai sih nggak masalah ya. Kalau patah ya diganti, ataupun kalaupun patah nggak isi clicker ya nggak masalah, ataupun dibuatin juga bisa ini. Kemudian di sini juga kita sudah dapatkan seal lagi. Oke, ada 2 seal yang baru kita temukan. Bagian rotornya ini sudah kuningan untuk bagian pengunci rotornya, dan ini cukup keras ini. Oke, tidak bisa saya copot karena ini ditahan sama oke lah. Jadi ini cukup bagus ya. Di reel 100 ribuan kita dapat penutupnya ini nggak abal-abal, bahkan ada sealnya juga.
Nah, seperti ini. Ya kelihatan serius lah. Meskipun kelihatannya kecil seperti ini, tapi sangat-sangat berbeda rasanya ketika kualitasnya bagus. Nah, ini juga rotor. Nah, ini cukup keras ya. Rotornya seperti ini. Nah, kemudian baru kita bakal coba untuk bongkar-bongkar. Untuk rotor sendiri, oke. Untuk rotor kita coba buka line rollernya dulu nih, sobat mancing ya. Apakah ada ball bearing di sini? Sebenarnya antara ball bearing dan bushing yang menggunakan plastik dan lain sebagainya itu menurut saya tergantung pada ini ya, desain juga, kemudian tergantung pada pemakaian juga. Kalau ball bearingnya bagus sih nggak masalah, tapi kalau ball bearing yang biasa itu biasanya dia malah cepat berkarat. Ini nggak ada ball bearing, ini hanya bushing saja berupa plastik dan kuningan ya. Oke, ini untuk bagian kanan, dan untuk bagian tengahnya di sini ada bushing plastik. Oke, seperti ini. Nah, ini biasanya orang-orang pada menggantinya dengan ball bearing, tapi nggak masalah, ini aja nggak masalah selama kita lumasi. Kemudian untuk bagian tengahnya, oke, line roller sudah selesai. Mungkin saya cukup untuk buka sedikit saja ini bagian ini. Oke, ya berarti dia masih menggunakan standar seperti ini saja untuk bagian tuas daripada lever kick, kemudian fail spring guide, springnya juga, dan lain sebagainya. Tapi sudah menggunakan besi di dalamnya semua ya, nggak masalah. Kemudian sudah bagus lah, 100 ribuan. Ini ada penutupnya juga di bagian one way, sudah tercover sama penutup seperti ini. Sudah cukup bagus. Kita bakal cek dalamannya. Oh ya, ini untuk bautnya yang di dalam pastinya dia harus berhati-hati. Ini terdeteksi oleh magnet dari obeng saya, berarti ini nggak boleh kena air ya. Ya, tempatnya di dalam, jadi saya rasa aman aja. Nah, kemudian untuk one way sendiri, it's okay. Ini masih standar-standar saja seperti ini, menggunakan tuas plastik seperti ini. Kemudian di sini menggunakan per. Ini standar sekali untuk reel ekonomis. Nah, yang perlu diperhatikan di sini untuk bahan-bahan juga, ini memang kelihatannya namanya barang ekonomis ya. Ini biasanya cepat ngelupas untuk bagian cat-catnya ini. Jadi harus diperhatikan. Kalau memang digunakan dengan baik dan standar, saya rasa oke, nggak masalah. Oke, kita coba lihat sedikit intip dalamannya seperti apa. Saya yakin dalamannya juga lumayan standar lah ya. Tapi ini tadi kan baut yang ini ya, ini kan nyantol saat mancing untuk bagian baut yang di dalam ya. Tapi untuk bagian baut yang di luar itu ternyata tidak terkena magnet. Artinya, nah ini yang penting, bagian luar ternyata masih tercover oleh baut yang tidak istilahnya tidak terlalu banyak mengandung unsur besi yang biasanya notabene itu membuat cepat karat ya. Nah, itu hanya yang saya alami gitu ya. Jadi banyak juga yang mengatakan itu belum tentu dan sebagainya. Ya namanya baut, yang namanya besi, kalaupun kena air asin, sekalipun dia bilang itu tahan karat dan segala macamnya, korosinya pasti tetap ada. Walaupun dia tidak karat, tapi bakal tergerus ya oleh garam. Jadi harus pintar-pintar kita dalam membersihkan reel ini, reel mulah kita, reel ekonomis yang kita gunakan agar tetap bisa digunakan lama. Oke ya, ini perhatikan apakah dia ada mengandung. Oh ya, ini bagian tengah ya, yang bagian tengah ini pokoknya dia mencari bagian-bagian yang istilahnya kalau di bagian pinggir banget dia nggak terdeteksi ya. Beda ternyata bahan daripada ini bautnya daripada yang ini, beda. Kemudian kita bakal coba untuk bongkar lah sobat mancing. Di sini, yap.
Membongkarnya pun cukup mudah. Nah, kalau kita perhatikan di sini, oke, kita fokus pada drive gearnya. Ke belakang. Oke, drive gear, kita coba cek. Wah, untuk reel 100 ribuan, ini gear sudah cukup bagus sahabat mancing. 100 ribu loh. Dapat drive gear seperti ini. Zinc, tapi bahannya cukup tebal zincnya. Ya, kemudian untuk ini disambung juga dengan kuningan, dan screwdrivernya ataupun ulirnya itu ada di dalam dan digabungkan dengan ini panjang ini, jadi dia kokoh nih saat mancing untuk reel 1 ini. Nah, kemudian bagian yang lain juga kalau kita perhatikan di sini, oscillating gear ya, di sana ada ball bearing. Mungkin di sana juga ada ball bearing 1, 2. Di sini ada 2 ball bearing saat mancing ya. Yang di atas kemudian yang di bawah. Ini standar aja sih, cuman dia memang bearingnya sudah tertutup semua. Saya yakin sekali ya saat mancing ya. Jadi saya rasa ini reel yang cukup rekomen lah untuk reel 100 ribuan saja. Oke lah, kalau begitu biar tidak penasaran, kita cek. Nah, ini dia pinion gearnya. Nah, ada ball bearing di atasnya. Di sini di atasnya ball bearing, kemudian di bawahnya ada ball bearing, tapi ternyata di bawahnya itu ball bearingnya tidak tertutup. Tapi ini karena di dalam, saya rasa oke saja, nggak masalah. Untuk one way-nya masih standar seperti ini saja. Oke ya, ini dia Iroli Yamato 2 sobat mancing. Ini sudah saya habiskan semua ini. Oh ya, di sini ada slider bar juga yang membuat dia lebih kokoh pastinya untuk digerakkan atas bawah untuk bagian spoolnya atau spoolnya nanti ya sobat mancing. Nah, ini ada slider bar. Ini juga satu keuntungan juga ataupun satu kelebihan juga, ini slider barnya. Kemudian kalau kita lihat apakah di sini dia menggunakan ball bearing atau tidak, saya rasa tidak ya. Ini karena reel 100 ribuan aja. Oke, mungkin kurang terlihat. Sip. Nah, jadi dia tidak menggunakan ball bearing ya di bagian oscillating gearnya. Oke, sobat mancing, ini dia Iroli Yamato 2 untuk reel 100 ribuan. Saya rasa ini sudah cukup rekomen ya, dengan ball bearing yang sudah seal, kemudian ada walaupun minim ball bearing tapi di tempat-tempat yang krusial. Ini Yamato 2. Untuk yang pengen dapetin silahkan cek di deskripsi, harganya hanya 100 ribuan. Salam satu hobi.